warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Kali ini kakak akan membahas beberapa materi mengenai keterampilan berbahasa. Yuk simak bersama. Materi yang pertama yaitu ada seluk-beluk menyimak. Teman-teman tahu gak sih apa itu menyimak? Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menurut Henry Guntur Taigan, menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jadi dapat disimpulkan, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, mengidentifikasi bunyi bahasa, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna komunikasi yang telah disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan sehingga penyimak memahami serta mengetahui makna yang telah disampaikan oleh pembicara. Tujuan dari menyimak yaitu dengan menyimak seseorang akan mampu menyerap pengetahuan atau informasi dari apa yang ia simak. Dengan menyimak juga dapat melancarkan atau mengasah keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik daya kemampuan menyimaknya, maka seseorang akan semakin baik juga daya serap pengetahuan atau informasi yang ia simak. Materi yang kedua yaitu ada suasana menyimak dan faktor-faktor menyimak. Yang pertama itu ada suasana defensif. Defensif merupakan sikap bertahan atau mempertahankan diri. Bertahan yang dimaksud seperti mempertahankan sikap, pendapat, dan lainnya. Suasana defensif atau sering disebut juga dengan suasana bertahan dapat diartikan pula sebagai suasana yang dimanipulasikan dalam pesan-pesan lisan yang mengandung maksud yang bersungguh-sungguh dan tersirat. Kedua itu ada suportif. Suasana suportif. Suportif merupakan sikap yang menjadikan diri kita lebih fleksibel, teliti. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama ada fisik, yang kedua ada psikologi, yang ketiga ada pengalaman, yang keempat ada sikap, yang kelima ada motivasi, yang keenam ada jenis kelamin, yang ketujuh ada lingkungan, dan yang terakhir ada peranan dalam masyarakat. Materi yang keempat yaitu ada berbicara. Berbicara adalah suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar. Tujuan berbicara yaitu yang pertama mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam berbicara. Yang pertama ada tema. Tema adalah segala sesuatu yang diuraikan atau yang telah disempatkan ketika ingin berbicara. Maka dibutuhkan sebuah tema atau topik terlebih dahulu apa yang akan dibahas. Setelah menentukan tema, maka harus ada pembicaraan terkait materi atau isi dari tema tersebut. Maka dari itu, perlu dipersiapkan dari awal sebelum memulai berbicara agar saat sudah berbicara, tahu apa yang akan disampaikan. Materi pembicaraan dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk internet, media sosial, jurnal, berita, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga yaitu ada draft. Draft adalah rancangan atau konsep dari suatu kegiatan. Dalam keterampilan berbahasa, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam draft: peran subjek dan sarana apa yang digunakan berdasarkan topik yang telah dipilih dan sudah dipersempit. Barulah disusun kerangka pembicaraan. Selanjutnya yaitu membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa. Membaca sebagai suatu keterampilan adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Keterampilan membaca yang baik membuat siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Menurut Henry Guntur Taigan, menyebutkan 3 komponen dalam keterampilan membaca. Yang pertama, yaitu pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda baca. Yang kedua, korelasi aksara beserta tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna.
Hubungan berbicara dan membaca dikemukakan oleh Tarigan 1981, yaitu yang pertama, performansi atau penampilan membaca sangat berbeda dengan kecakapan berbahasa lisan. Yang kedua, pada tahun awal sekolah, ujaran membentuk dasar bagi pembelajaran membaca, maka bagi anak-anak kelas tinggi dapat membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Dan yang ketiga, kosakata khusus tentang bahan bacaan tersebut diajarkan secara langsung. Selanjutnya ada berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum meliputi beberapa hal berikut, yaitu berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, berbicara dalam sesuatu yang bersifat membujuk, mengajak, dan meyakinkan. Berbicara dalam lingkup resmi. Dalam aktivitas berbicara di depan umum lingkup resmi, pembicara perlu mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama memilih topik pembicaraan, yang kedua menentukan tujuan, bahan, dan kerangka pembicaraan, yang ketiga menyusun kerangka pembicaraan. Materi yang selanjutnya yaitu ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring atau membaca dengan disuarakan, menurut Wirda Linda, Suwanto, dan lain-lain, membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan suara yang keras di depan umum. Contoh peristiwa membaca nyaring adalah membaca berita, berpidato dengan teks, atau membaca indah seperti membaca puisi atau membaca cerita. Sedangkan pengertian membaca dalam hati adalah kegiatan membaca tanpa membunyikan suara-suara sehingga dapat memahami bacaan secara lebih mendalam. Oleh karena itu, Tarigan menyebutkan bahwa membaca dalam hati melibatkan ingatan visual seseorang. Materi selanjutnya adalah membaca telaah isi. Contoh dari membaca telaah isi adalah membaca teliti. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Tujuan membaca teliti adalah untuk memahami secara detail yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang ada. Materi selanjutnya yaitu ada teori menulis. Menurut KBBI, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Rusyana berpendapat bahwa menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola berbahasa secara tertulis untuk mengutarakan suatu gagasan atau pesan.